kita tambahin satu pertemuan lagi karena ada topik yang harus saya bahas, terus baru kita nanti ada UTS di pekan depan. Sebenarnya kan setelah kemarin kan sudah saya jelaskan ya di hari Jumat bahwa setelah ini kita akan belajar beberapa jenis analisis gitu ya, beberapa jenis analisis yang nanti digunakan untuk menganalisa data yang sudah kita kumpulkan. Nah, untuk sebelum masuk ke pembahasan mengenai analisis, ada satu topik nih yang menurut saya saya dapat dari salah seorang narasumber pakar statistik yang mungkin akan saya sampaikan juga di kelas ini sebagai tambahan untuk kalian. Saya mulai ya. Nanti baru setelah ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu analisis, yaitu analisis rasio. Sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan ini dulu. Nah, data preparation dan analisis. Jadi ketika kita mau menganalisa data gitu ya, kita harus mempersiapkan dulu nih data kita gitu ya. Karena data yang kita peroleh itu belum tentu semuanya bisa kita langsung input ke dalam sistem ataupun ke dalam software pengolah data seperti SPSS dan sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu, tapi harus dilakukan pengolahan data atau data preparation sebelum datanya itu bisa kita olah atau kita analisis dengan menggunakan salah satu software gitu ya. Nah, kita masuk ke ini kemarin sudah saya sedikit singgung ya di awal-awal perkuliahan bahwa dalam penelitian itu tahapannya adalah seperti ini ya. Kita menentukan dulu hipotesisnya atau masalah apa yang kita angkat, kemudian kita mendesain penelitiannya, kita membuat instrumen itu, ini desain penelitian itu seperti kita melakukan penelitian yang kuantitatif kah, kualitatif kah, atau kita membuat penelitian yang gabungan keduanya, terus kemudian kita membuat instrumennya, yaitu apa tuh instrumen, yaitu media yang nanti kita pakai sebagai alat untuk mengumpulkan data, itu disebut dengan instrumen penelitian. Dan nanti ini kita bahas juga. Saya selang-seling antara teori dengan nanti berhitung ya, supaya kalian tidak bosan teori terus gitu ya, atau berhitung terus gitu ya. Maka hari ini saya akan, sebelum menjelaskan mengenai analisis rasio, saya jelaskan dulu salah satu atau bahasan ini. Kemudian kita sudah juga mengumpulkan data yang kemarin kita juga sudah bahas ya. Nah, disinilah tahapan yang nanti akan kita lakukan, yaitu tahapan analisis data. Baru nanti ada interpretasi dan laporan. Seperti itu. Itu yang yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan sebuah penelitian. Jadi kita mulai dengan mendefinisikan dulu permasalahan kita atau hipotesis yang akan kita pakai dalam penelitian, membuat desain, instrumen pengumpulan, kemudian analisis. Nah, di sini tadi ada berbagai jenis analisis yang bisa kita lakukan terhadap data yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini juga sudah kemarin kita bahas ya, jenis-jenis data kuantitatif ya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Kemarin kita juga sudah lihat perbedaan antara masing-masing data. Ya. Ada yang distinctiveness, dia semua akan berbeda antara satu data dengan yang lain. Untuk si order, urutan, ternyata hanya ordinal, interval, dan rasio yang di situ ada urutan mengenai ada quantity, kemudian ada absolute zero yang dimiliki hanya oleh siapa? Data rasio. Jadi data yang paling data rasio yang seharusnya dan agak sulit untuk dikumpulkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah di tahapan data pengumpulan data ini sebelum bisa dilakukan analisis, maka harus ada yang disebut dengan data preparation ya. Data preparationnya apa? Kita lakukan data coding. Itu data coding. Jadi ada beberapa data yang ternyata dia itu bentuknya bukan bentuk numerik gitu ya, atau disebut dengan data nominal. Data yang ini ya, data yang mana nih? Nah, ini kan ini data yang bukan adalah data apa? Data kualitatif yang tidak bisa kita olah dengan menggunakan
software statistik gitu seperti itu. Maka data itu harus dirubah dulu dengan menggunakan tahapan yang disebut dengan data coding. Barulah kita melakukan data entry, kita masukkan ke dalam sistem, kita masukkan ke dalam softwarenya. Maka nanti kita ada tugas nih untuk ini tugas mandiri untuk data entry dan sebagainya untuk nanti dianalisis rasio. Kemudian ada data validasi, ada data editing, barulah kita bisa melakukan analisa terhadap data tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengcoding ini gitu, tahapan coding ini tadi ya, bagaimana kita merubah tadi ya data yang nggak bisa kita olah ya karena bentuknya bukan bentuk numerik, kita rubah menjadi data yang numerik gitu ya. Itu akan kita lakukan gitu ya. Nah, misalnya ini contohnya adalah identitas responden. Kita punya nama, punya tanggal lahir, punya institusi di mana dia bekerja. Lihat nih, ini datanya karakter, ini datanya karakter gitu ya. Ada gender yang pilihannya adalah laki-laki dan perempuan. Ada pendidikan misalnya SMA, SMK, diploma, sarjana, magister atau doktor, ada pekerjaan, PNS, pegawai usaha dan lainnya sebagainya. Maka ini yang akan kita tanyakan kepada si responden, misalkan tentang data identitas respondennya. Maka nanti ada data-data yang lain, tapi ini misalnya kita menanyakan ini, kita lihat di jenis tipe datanya macam-macam ya. Ada yang bentuknya karakter, ada yang bentuknya numerik. Nah, nanti data ini tadi sudah saya sampaikan bahwa data ini tidak bisa diolah dengan menggunakan software gitu ya, tapi harus dirubah dulu. Maka nanti butuh namanya data coding atau pembuatan kode data. Nah, pertanyaan-pertanyaan responden itu bisa juga nanti dalam bentuk pertanyaan kan ya, pertanyaan tertutup. Hanya ada pilihan 1, 2, 3 atau pertanyaan terbuka yang berupa isian ya, atau berupa pertanyaan tertutup yang dan lainnya, lainnya ya, atau pertanyaan bersyarat. Jika ya maka dia akan lanjut ke pertanyaan ini atau mungkin dengan data-data yang di dalamnya itu mengandung nominal, ordinal, interval ataupun rasio. Nah, biasanya untuk kalau kita menggunakan penelitian dengan data kuantitatif itu jarang ya diperlukan coding, tapi ada beberapa juga data yang dalam penelitian kuantitatif yang diperlukan coding. Nah, ini adalah salah satu contoh coding. Tadi kan di data ini ditanyakan jenis kelaminnya, misalkan hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi mahasiswa. Apakah anak yang perempuan itu prestasinya jauh lebih bagus atau yang laki-laki yang jauh lebih bagus, ya hubungannya seperti itu. Maka kalau kita tanyakan kepada respondennya jenis kelaminnya ini ya gendernya, ternyata di sini apa? Ternyata di sini jawabannya adalah laki-laki dan perempuan. Tentu ini tidak bisa diolah data ini ke dalam SPSS, maka data ini harus dirubah dulu menjadi data numerik. Itulah yang disebut dengan data coding. Nah, bagaimana caranya? Contohnya ini, yang laki-laki kita kasih kode 1, yang perempuan kasih kode 0. Atau yang laki-laki kita kasih kode 1, yang perempuan dengan 2. Tadi di sini juga ada pertanyaan, misalkan apakah jenjang pendidikan mempengaruhi gitu ya pilihan terhadap jenis kendaraan yang digunakan misalnya seperti itu. Sedangkan di sini pilihannya hanya SMA, SMK, diploma, sarjana, magister dan doktor. Tentu ini tidak bisa diolah, maka kita harus mengkodekan ini. Kalau yang sarjana itu dikasih kode 3, yang S2 dikasih kode 4, S3 5, yang SMP, SMA 1, SMK 1 atau yang D1, D2, D3, 2 atau dengan cara yang sebelah sini gitu ya. Jadi kita bisa punya beberapa pilihan nanti dalam pada saat kita membuat kode. Jadi kita sendiri yang menentukan kodenya. Kalau data ini dikasih kode apa, data ini kode itu harus konsisten, nggak boleh nanti kodenya beda-beda gitu ya.
Maka nanti ketika mengisi Google Form gitu ya, Google Form, ketika dicontreng yang laki-laki gitu, maka datanya tidak akan berubah, akan dirubah menjadi angka 1 dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan data coding. Ini terkait dengan usia, rentang usia. Ini kan data apa ini? Data interval kan? Nah, kita nggak mungkin memasukkan data dalam bentuk interval seperti ini. Usia Anda berapa? Antara 6 sampai 11 tahun. Dia pilih yang ini. Berarti nanti dikasih kode 1. Misalnya umurnya baru 6,5 tahun. Berarti dia masuk di range ini kan. Maka dia kodenya dia menjadi 1. Nah, inilah yang bisa diolah. Kode-kode inilah yang nanti bisa diolah oleh siapa? Oleh SPSS seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh coding yang lain. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pada instrumen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurut pengetahuan Anda, ini ya, bagaimanakah praktek memberi makanan yang tepat untuk usia anak 7 sampai 8 bulan? Nih, untuk tipenya ASI, kalau jawab ASI, kodenya 1. Ya kalau jawab susu formula ini, kalau bubur ini, kalau nasi ini, kalau pisang ini, kacang hijau ini. Lebih dari 1 makanan dikasih kode 7. Artinya apa? Mungkin dikasih ASI sama ini sama ini, maka dia dikasih kode jawaban itu dengan 7. Kalau tidak tahu, dia dikasih kode 88. Kalau tidak menjawab, dia kasih kode 99. Jadi kalau jawabannya kosong, misalkan kan ada tuh kuesioner yang harus benar-benar nggak boleh kosong. Yang pakai apa tuh biasanya kalau di Google Form? Pakai bintang kan ya. Nah, itu bisa, berarti harus diisi. Tapi juga ada kalau kita menggunakan kuesionernya dengan menggunakan kertas atau tidak memberi bintang, bisa aja orangnya tidak mengisi atau lupa ngisi. Nah, itu dikasih kode sendiri. Contohnya di sini adalah memberi kode 99. Kemudian terkait dengan teksturnya, ada yang cairan, saring, lembik, padat, dan sebagainya. Untuk frekuensinya, sehari berapa makannya, dan sebagainya. Ya. Kalau dia jawab yang ini lihat, jawabannya adalah bukan jawaban yang dalam bentuk apa? Numerik. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk nominal semua. Maka data-data seperti ini, itu harus kita kodekan supaya bisa nanti dilakukan analisa. Itu. Jadi nanti kalau kalian ditugas kalian, nanti kalau tugas kelompok saya untuk penelitian datanya itu jawabannya bukan dalam bentuk numerik, berarti saya harus mengkodekan iya supaya datanya bisa diolah, bisa dianalisis. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi bagaimana cara mengkodenya ya, kita kasih kodenya sesuai dengan kita sendiri gitu ya. Kita kasih kode berapa nih untuk ASI, berapa untuk yang formula, berapa yang bubur, berapa nasi dan sebagainya. Jadi dari 1 pertanyaan ini ya, bagaimana praktek pemberian makanan tepat untuk bayi, ternyata dikelompokkan menjadi berapa? 3 kelompok data terkait dengan tipenya, terkait dengan teksturnya, dan terkait dengan frekuensi pemberian makan. Ini variabelnya ada 3 nih yang menentukan praktek pemberian makan itu, ada dari tipe, tekstur, dan frekuensi. Nah, kemudian barulah kita bisa melakukan entry data atau data entry. Data yang diperoleh melalui instrumen berbasis kertas, tadi ya paper atau pensil, diketik menjadi database atau spreadsheet atau data ASCII dengan menggunakan program aplikasi. Sehingga kita bisa, atau data yang diperoleh dari software atau aplikasi interaktif seperti Google Form dan sebagainya, itu juga tetap harus dikonversi ke dalam database. Biasanya menggunakan Excel dan sebagainya. Kalau kita dari Google Form, outputnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Excel kan? Nah, itu. Nah, dari situlah nanti baru datanya bisa kita gunakan untuk analisis. Nah, pada saat kita tadi sudah datanya dapat nih, kita kumpulkan, ternyata data itu tidak bisa langsung juga kita pakai. Harus dilakukan validasi terhadap data tersebut. Jadi kita udah dapat nih isian ini kan, kita sudah punya pertanyaan ini, terus kemudian pertanyaannya ada 3 jenis nih, dan jawabannya ini
Ya, misalnya kita sudah punya tabel dari hasilnya seperti ini. Tadi kan ada apa tuh? Ada apa aja tadi? Lalu datanya apa? Terkait dengan pola pemberian makan bayi? Halo, halo? Jenis makanannya, Bu. Oke, tipenya. Jadi kan gini kan ya, ada 3 kan. Ini nama respondennya, R-nya. Terus kemudian di sini, ini kan tadi setelah dapat dari apa? Dapat dari apa tadi? Dari Google Form atau dari kertas gitu ya, dari paper gitu, dari kertas respondennya. Kita ini kan, ini ada apa tadi tipenya, terus bentuknya kan, terus kemudian frekuensi pemberian makannya. Ini jawabannya ada berapa tadi? Ini ada berapa yo? Halo? 9, Bu. Nah, ini ya. Jadi kayak gini kan. Ini kan. Nanti si responden 1 gitu ya. R1 jawabnya apa nih di sini? Ya kan? R1 jawabnya ternyata yang ini untuk yang ini yang ini berarti di sini angka 3. Untuk yang pertanyaan ini R1 jawabnya yang ini, yang 4 misalnya. Yang ini jawabnya yang mana? Oh, yang 99 misalnya. Kosong. Ya. Terus kemudian R2, R3 sampai berapa responden yang kita tanya? Ini data kita akan bentuk dalam seperti ini. Setelah kita rekap, entah itu dari kertas atau dengan Google Form. Nah, data yang kita peroleh ini, data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk seperti ini tidak bisa serta-merta kita masukkan ke dalam software untuk kita analisis. Maka butuh yang disebut dengan data validation ini. Ya. Ini bentuk data validation ini. Data validation ini atau validasi data ini diperlukan untuk menjaga validitas data. Maka nanti kalau kita berbicara mengenai statistik, ada namanya uji validitas, ada namanya uji reliabilitas terhadap instrumen, gitu ya. Seperti itu. Kita harus tahu nih, valid nggak sih data kita, gitu ya. Maka yakinkan bahwa pengumpulan data dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan meminimalkan munculnya bias. Ya, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu kepalsuan atau saringan atau prosedur atau kelengkapan. Ini maksudnya apa nih? Yakin bahwa data diperoleh dari responden yang sebenarnya, bukan orang yang nggak seharusnya mengisi gitu loh. Contohnya kita kemarin punya penelitian hubungan antara apakah ada hubungan tempat tinggal dengan prestasi gitu kan ya. Mahasiswa gitu. Tapi ternyata begitu kita sebar respondennya, ada yang ngisi yang bukan mahasiswa. Mungkin aja juga dia ngisi IPK-nya ngarang gitu kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan kepalsuan seperti ini gitu. Kita harus yakin bahwa data diperoleh dari responden yang sebenarnya. Kemudian saringan atau screening, yakin bahwa pemilihan responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian prosedur, yakin bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan benar. Kemudian kelengkapan atau completeness, yakin bahwa pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden bukan hanya beberapa pertanyaan yang diperlukan saja. Jadi kalau di sini ada 3 pertanyaan, nah ini harus ditanyakan semua gitu. Dan yang ditanya benar-benar ibu yang memiliki anak umur sekian gitu misalnya, atau ibu yang pernah memiliki umur sekian, jangan anak ya ibu yang gadis ataupun yang belum pernah, ya dia mungkin nggak ngerti nih gitu ya, antara bedanya makanan cairan, makanan saring sama makanan lembek, dia nggak ngerti gitu. Apa bedanya? Di sini ada makanan tapi teksturnya cairan, di sini ada teksturnya saring, di sini ada teksturnya lembut. Apa bedanya? Kalau belum pernah kan dia nggak ngerti ini bedanya. Maka nanti pada saat menentukan responden, kita juga harus tahu bahwa respondennya adalah responden yang benar-benar ngerti dengan permasalahan yang kita kita angkat, yaitu pemilihan responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Makanya nanti pada saat kita bikin pertanyaan ini tuh harus juga menggambarkan respondennya. Benar nggak nih respondennya yang kita tuju? Kan biasanya juga ada nih, misalkan gini, kalian tanya untuk penelitian mengenai penggunaan aplikasi Dana gitu. Terus di respondennya kalian nggak tanya, apakah sudah pernah menggunakan Dana gitu. Ya bisa aja gitu ya, orang yang belum pernah pakai ngisi kalau tidak pernah ditanyakan itu. Harusnya kalau jawabnya tidak, maka perlu nggak dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Perlu nggak? Saya mau mengevaluasi penggunaan aplikasi Dana gitu. Tapi begitu saya tanya, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Dana? Terus jawabannya tidak. Menurut kalian gimana? Perlu nggak dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu gitu ya. Karena kita tahu nanti kita mau melihat bagaimana dia menggunakan aplikasi Dana. Kalau dia nggak pernah ngapain gitu ya. Maka nanti pada saat kita membuat kuesioner gitu ada nih tadi yang di sini. Jika jawaban maka dia akan lari ke item pertanyaan ini. Jika enggak, ya udah keluar gitu. Atau pindah ke item yang lain. Sesuai dengan desain dari instrumen penelitiannya akan dibuat seperti apa. Makanya kalau di dalam Kona nggak ngisi Google Form yang kita nggak bisa lanjut kalau belum mengisi data semua yang ada di halaman pertama gitu. Jawabannya tidak, ternyata udah langsung keluar, kita nggak perlu nggak akan diteruskan ke halaman berikutnya dari kuesioner. Pernah nggak ngisi kuesioner yang seperti itu? Pernah, Bu. Nah, jadi memang disyaratkan itu, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih tadi dalam rangka apa sih? Dalam rangka ini tadi memvalidasi datanya, bahwa data yang kita peroleh itu benar-benar data yang kita inginkan sesuai dengan beberapa hal ini, terkait dengan fraud, terkait dengan screening, terkait dengan prosedur, terkait dengan completeness. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah yakin dengan nomor 1, nomor 2, gitu ya, nomor 3, nah sekarang yang completeness ini gitu juga bagaimana nih caranya? Ya ada satu cara bagaimana kita melakukan perbaikan data atau data editing. Jadi kalau data ternyata kita ini ada yang bolong gitu ya, nggak lengkap, ternyata ini nggak diisi, ternyata ini nggak diisi juga misalnya kalau pakai apa namanya ya, pakai kertas itu kemungkinan banyak banget. Tapi kalau pakai Google Form dengan apa namanya ya, dengan yang mewajibkan mengisi itu kan dia nggak bisa pindah gitu ya, dia nggak bisa nerusin gitu. Itu masih gampang banget untuk menghindari data yang tidak lengkap, data yang nggak apa namanya nggak utuh seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan kertas kemungkinan itu banyak sekali terjadi. Ya, maka kita bisa melakukan perbaikan data atau data editing gitu ya. Dan di sini kita akan mengidentifikasi, menemukan, dan membersihkan atau cleaning data yang salah termasuk outlier. Kemudian kita melakukan perbaikan untuk menjaga validitas dan akurasi data. Data yang salah bisa bersumber dari kesalahan responden dalam merespon, tidak sengaja melewatkan pertanyaan, atau tidak konsisten dalam merespon, atau pewawancara atau pengumpul data atau disebut dengan enumerator. Jadi kalau kita penelitian terus kita minta tolong orang untuk nyebarin kuesioner atau melakukan wawancara, itu disebut dengan enumerator. Tidak mengikuti prosedur yang ditentukan atau miskonsepsi atau mispersepsi terjadinya akibat kurang jelasnya panduan. Maka nanti kalau bikin kuesioner itu sebelum ditanya-tanya itu harus ada panduannya. Saya punya enggak ya contoh kuesioner, sebentar saya cari ya. Jadi kita harus punya panduan sebelum menyusun kuesioner. Saya kayaknya punya contoh kuesioner yang di dalamnya itu ada panduannya gitu ya. Saya carikan dulu.
Ini saya kasih contoh ya. Ini ada nggak ya? Oh, ini nggak ada petunjuknya. Sebentar, saya carikan yang ada petunjuknya. Saya mau menunjukkan penjelasan. Jadi sebelum kuesioner itu menjawab, berarti itu harus ada petunjuknya bagaimana mengisinya itu ya. Ada ya contohnya ya. Ini semua udah ada hasilnya ya. Bentar, saya cariin dulu ya. Nah, ini dia. Oke, saya liatin ya. Sebentar, ini adalah salah satu mana tadi ya? Ini dia. Nih, ini dia melakukan penelitian ya pengaruh kualitas website toko kecantikan terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan web qual. Nah, di sini ada petunjuknya, lihat ya. Responden dia minta bla 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 bla, terus kemudian dia akan menanyakan di profilnya seperti ini. Lihat nih kan, ini semua dengan rentang usianya, tidak bisa kalau kita olahnya dengan apa tadi, diolah dengan menggunakan ini harus dilakukan coding nih pada saat nanti kita sudah mau mengolah datanya. Dengan berikutnya, nah ini juga kan ada petunjuknya kan. Jadi yang 1, 2, 3 itu apa maksudnya dan sebagainya. Jadi harus jelas gitu ya ketika kita membuat sebuah instrumen. Nah, inilah yang disebut dengan instrumen penelitian. Itu alat yang kita pakai sebagai tools untuk mengumpulkan data. Itu disebut dengan instrumen penelitian. Ini kalau ini dalam bentuk apa? Kuesioner seperti ini. Ini judul skripsinya adalah dia menggunakan frameworknya atau teorinya menggunakan teorinya web qual untuk melihat pengaruh kualitas website terhadap apa? Terhadap kepuasan pelanggan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya materi kita tadi yang tadi sudah saya sampaikan ya, mengenai tadi editing, data editing. Nah, ketika data kita tadi ya, ketika datanya ternyata ada yang kosong atau ada datanya jawabnya satu semua gitu, atau jawabnya itu 5 semua gitu, atau jawabnya itu di tengah 3, misalkan skalanya itu skala 1 sampai 7 gitu. Dia jawabnya di tengah semua. Nah, itu perlu diiniin gitu ya. Data-data yang seperti itu tidak perlu kita pakai itu. Nah, makanya nanti akan disebut dengan pembersihan data cleansing. Dilakukan terhadap data yang kurang jelas, tidak akurat, atau data yang ekstrim, atau data pencilan atau outlier.
seperti data hilang atau data yang missing. Jadi nanti ketika kita sudah dapat datanya, kita pun juga harus hati-hati gitu ya. Kita nyari dari 100 responden yang kita butuhkan, kita dapat 150 gitu. Apakah 150 kita pakai semua? Nah, kita lihat dulu itu kita bisa melakukan ini gitu ya. Melakukan perbaikan data atau kalau datanya kurang gimana? Misalkan kita dapatnya pas-pasan nih. Nah, itu juga nih kita perlu mengelola data yang hilang. Contohnya kalau datanya kosong nih, contohnya ini ya. Ini datanya dapatnya ternyata ini. Si Chandra dia itu nggak ngisi jenis kelaminnya. Ya, ini ada jenis kelaminnya tapi nggak isi nama. Maka data ini kita buang. Maka yang data kita gunakan hanya yang ini. Disebut dengan data after lightwise deletion. Atau misalkan kita punya data seperti ini. Si Agustina ini kan kita memisahkan hubungan berat badan dengan gender gitu ya. Ternyata di sini si Agustina ini di bulan Februari dia nggak ngisi. Kemudian di bulan yang Aprilnya dia nggak ngisi. Maka kita bisa pakai last observation carry out forward. Jadi yang ini ngikutin yang sebelumnya gitu. Itu bisa ada teori-teorinya gitu. Cara-caranya bagaimana kita mengisi data data kosong atau data missing data seperti ini. Jadi kita pada saat kita tadi ya di sini perbaikan data itu bisa kita membuang atau kita melengkapi itu. Contohnya nih ya tadi yang skripsi tadi. Ini data dari ini akan beroleh data seperti ini gitu, segitu banyaknya gitu. Nah, bisa kita lihat polanya gitu ya. Ini saya perlihatkan. Ini data setelah dari hasil isian dari respondennya. Maka data ini tidak serta-merta kita lihat, tapi kita lihat ini, kita lihat polanya nih. Ada yang misalnya ngisinya 1 semua, atau dia ngisinya 5 semua, maka data-data seperti itu nggak perlu dipakai. Gitu ya. Kita pilih data yang di situ, itu artinya apa? Tidak menganggap orangnya ngisinya udah ngasal aja. Gitu. Ketahuan itu orangnya ngisinya asal tidak sesuai dengan pertanyaan asal dia ngisi gitu, seperti itu. Maka kalau mendapatkan data dari responden yang semacam itu sebaiknya sudah tidak dipakai lagi. Ya, ini adalah seperti itu. Ini jadi data yang sudah diperoleh, sudah direkap, terus kemudian juga sudah dilakukan apa? Tadi pembersihan data tadi, data cleansing-nya seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini adalah contoh-contoh skripsi yang menggunakan statistik ini juga nih. Ini juga menggunakan statistik, dia melihat, ini terkait dengan penggunaan aplikasi Dana ya. Ini contohnya seperti itu, ini contoh instrumennya ya. Ini data terkait dengan, terkait dengan penggunaan aplikasi Dana. Ya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya tadi yang share ini saja ya biar nggak bolak-balik. Ya, saya pindah ke yang tadi materi kita. Nah, ini. Ya, maka perbaikan atau data editing itu perlu dilakukan supaya kita mendapatkan data-data yang benar-benar bagus ketika sudah akan dilakukan analisis. Maka nih pengelolaan data hilang tadi yang data kosong-kosong itu bisa macam-macam. Ada namanya lightwise deletion, ada mean, median, mode, imputation. Ya, data yang hilang diganti dengan mean, median atau modusnya. Jadi kalau ada data yang kosong kita cari aja. Ini rata-ratanya data yang muncul apa sih? Nah, kita masukkan itu. Jadi atau dengan menggunakan median, data tengah, atau menggunakan modus yang paling banyak muncul yang mana itu yang kita pakai. Atau menggunakan last observation carried forward tadi yang tadi contohnya tadi ya, atau menggunakan reserve pricing. Jadi banyak sekali ya metode-metode yang membantu kita ketika data kita itu tidak lengkap, ada yang bolong-bolong gitu. Ya, dengan bisa menggunakan teori-teori ini ya, lightwise deletion dan sebagainya. Ini adalah contohnya tadi ya, yang menggunakan deletion, yang menggunakan LOFG dan sebagainya. Nah, barulah kita bisa melakukan data analisis setelah datanya kita benerin gitu ya. Nah, sekarang apa analisis yang akan kita lakukan? Maka
analisis yang kita lakukan adalah what are your research question and hypothesis. Jadi kita punya hipotesis apa, pertanyaan penelitinya apa. Contohnya, pertanyaan adakah hubungan antara tadi ya tempat tinggal dengan prestasi gitu. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah ada pengaruh positif adanya antara tempat tinggal dengan jenis tempat tinggalnya dengan prestasinya. Itu disebut dengan hipotesis. Ada hubungan positif, korelasi. Korelasinya korelasi apa? Korelasi yang positif. Artinya kalau tempat tinggalnya seperti ini, IPK-nya, ini kalau tempat tinggalnya seperti ini, IPK-nya turun, misalnya seperti itu. Maka di sini harus choose relevant statistical method to answer research question. Jadi ketika kita sudah menentukan tadi, kita harus tahu. Jadi statistical method apa yang dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi atau hipotesis tadi. Baru kemudian kita memilih software yang kita pakai software yang mana. Karena software juga macam-macam. Ada yang disebut dengan SPSS. Nanti akan saya tanya nih, beda-bedanya masing-masing nih di ujian nih. Ada yang namanya Smart ILS. Ya, ada Smart ILS. Ada namanya Amos, ada namanya MATLAB, terus kemudian ada namanya NVivo. Banyak sekali softwarenya yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis data. Nah, ini semua pemilihan ini itu bergantung dari kita mau yang mana yang dipakai metodenya. Karena metode A akan menentukan software yang digunakan. Ya, kita tahu masalahnya apa, kita tahu statistical metodenya, pakai kualitatif atau pakai kuantitatifnya, terus kemudian kita akan menggunakan software yang mana, baru kita bisa melakukan analisis, kemudian dari situlah baru dilakukan interpretasi terhadap hasil olah datanya. Nah, ini contoh yang tadi skripsi ini adalah menggunakan, kalau ini menggunakan softwarenya Smart ILS. Kita lihat di atas ya. Ia menggunakan, coba di sini ya. Ini menggunakan Smart ILS untuk olah datanya. Batasannya mana? Nah, ini dia menggunakan PLSM, dengan metode PLSM, terus kemudian software yang digunakan adalah Smart ILS. Ini metodenya apa yang dipakai? Beda, aku sampai beda nggak sih antara SPSS dengan Smart ILS? Beda. Nanti peruntukannya untuk apa? Untuk menganalisa apa? Akan berbeda pada saat kita menentukan. Nanti perkuliahan ini kita menggunakan SPSS. Nah, nanti berarti analisa apa saja yang bisa kita lakukan dengan SPSS gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Maka metode analisisnya itu macam-macam. Ada yang disebutkan dengan descriptive analysis, ada yang disebut correlation. Tadi ya, analisa korelasi. Apakah ada hubungan, relationship? Nah, tugas contoh dari awal kita kan, saya tanya ya, contoh kita, adakah hubungan antara tempat tinggal, jenis tempat tinggal dengan apa? Dengan prestasi. Nah, itu disebut dengan correlation karena kita sudah menyatakan adakah hubungan antara dua atau lebih variabel. Kalau kemarin kan kita hanya dua variabel ya. Variabel apa tuh? Variabel jenis tempat tinggal TT dengan apa prestasi. Nah, ini berarti hanya dua buah variabel nih. Boleh nggak lebih boleh gitu. Ternyata prestasi itu tidak hanya tempat tinggal, misalnya nih ada lagi apa variabel. Oh, ternyata ini bisa nih. Nanti masing-masing akan terlihat korelasinya. Oh, ternyata TT itu memiliki hubungan positif. Dari ini memiliki hubungan. Kira-kira yang menentukan prestasi apa saja selain misalkan tempat tinggal? Uang jajan menentuin nggak? Uang jajan menentukan prestasi. Oh, semakin gede uang jajannya, semakin prestasinya semakin bagus misalnya.
Nah, ini mana nanti yang memiliki korelasi positif atau memiliki korelasi negatif. Artinya ini tidak membuat ini menjadi bagus, ini menjadi turun, itu disebut dengan korelasi negatif. Kalau ini membuat ini semakin bagus, berarti itu korelasi positif. Nah, itu disebut dengan correlation. Jadi analisis correlation analysis, analisa korelasi, analisa hubungan atau dengan regresi. Nah, ini yang nanti kita pelajari nih. Ini kita pelajari nanti di kelas ini gitu ya. Dan ini nanti yang harus kalian lakukan. Ini nanti kalian jadi tugas akhir yang pengganti UAS-nya. UAS kita itu nanti menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Mempredik relationship between two or more variable. Jadi untuk memprediksi seberapa besar sih pengaruhnya tempat tinggal terhadap ini. Oh, ternyata sekian persen pengaruhnya, itu bisa dengan regression. Jadi kalau ini hanya melihat, oh ada hubungannya loh, tapi ini untuk melihat seberapa besar pengaruhnya bisa dilihat nih dengan menggunakan analisa regresi. Kemudian ada t-test, yaitu test the extent to which two group differ. Jadi untuk melihat apakah dua buah kelompok itu berbeda seperti apa, atau dengan menggunakan analysis of varian atau ANOVA, yaitu test the extent to which more than two group differ. Jadi bagaimana melihat antara dua kelompok itu memiliki perbedaan yang seperti apa gitu ya. Nah, itu analisis yang bisa kita lakukan. Nah, yang adalah jenis metode analisis deskriptif, ini untuk analisis deskriptifnya ya, jadi macam-macam tuh. Dengan menggunakan mode, chord, frekuensi, atau menggunakan median, minimum, maksimum, range, atau menggunakan mean, varian, standard deviation. Itu yang kemarin itu. Jadi yang kemarin kita hitung dengan sebaran, terus menggunakan jangkauan, terus kemudian dengan menggunakan ada yang kuartil, ada mean, median, itu termasuk nanti bisa kita kategorikan sebagai tools untuk melakukan analisis deskriptif. Oh, ternyata rata-rata mahasiswa yang tinggal di tempat kos itu prestasinya jauh lebih bagus misalnya. Itu disebut dengan mean gitu kan. Nah, itu yang jenis analisis deskriptif. Nah, sedangkan jenis analisis hubungan antar atau disebut dengan analisis korelasi itu bisa seperti ini, bisa kategorial atau continuous dan sebagainya. Nah, itu tadi ya. Jadi sebelum masuk ke analisis ya, tadi analisis yang ternyata banyak gitu ya. Ternyata banyak ya analisis yang bisa kita lakukan ya, nggak hanya satu, nggak hanya deskriptif, tapi ada korelasi, ada regresi, ada t-test, analisis varietas. Kemudian nanti yang hari ini yang saya ajarkan adalah analisis rasio. Salah satunya ada lagi analisis rasio. Oke, silakan, ada pertanyaan? Jadi nanti tahapan itu yang harus kalian lakukan nanti untuk tugas yang akhir ya. Menentukan permasalahannya, contohnya tadi ya, melalui pertanyaannya bagaimanakah pola makan untuk anak umur 7-6 bulan gitu ya. Ternyata dilihat dari sisi tipe makanannya, tekstur makanannya, bisa dilihat dari dari frekuensi makannya. Oke, silakan kalau yang ada yang bertanya untuk materi hari ini, sekaligus juga nanti menjelaskan tugas akhir yang nanti kalian harus lakukan. Jadi mulai sekarang sudah harus dirancang. Kalian harus merancang apa nih yang mau diangkat, yang mau penelitian apa yang mau diangkat tadi ya. Nih, yang di sini. Kalian harus tentukan ini dulu. Ini tadi. What are your research question and hipotesisnya? Nanti Bu gimana bikin hipotesis? Nanti kita belajar tuh bikin hipotesis setelah ini. Tapi kita harus tahu dulu kita mau menganalisis apa, membuat penelitian apa yang mau kita angkat. Sudah ada yang belum yang sudah menentukan? Mau bikin research questionnya atau penelitiannya apa?
kepikiran. Sudah ada? Kelompok siapa nih yang sudah menentukan, sudah berdiskusi, oh kita nanti tugas statistik untuk UAS bikin ini loh. Ya nanti dirancang, kalau kalian nggak rancang nanti kalian bikin seadanya, nilai akhirnya seadanya gitu. Jadi nilai akhirnya bergantung usaha kalian dalam merancang nanti tugas untuk tugas akhir gitu. Kecuali nanti tugasnya kalian pun nggak usah tugas akhir seperti itu deh, tugas ujian tulis, ya sudah itu masing-masing gitu nanti. Saya berikan kemudahan dengan mengerjakannya bareng-bareng tugas akhirnya, untuk UASnya. Ada yang sudah berdiskusi antar kelompok? Belum? Masih diem-dieman? Masih anteng antar kelompok? Widya udah bikin, Widya? Belum, Bu. Belum. Udah ada kepikiran? Bikin apa? Ini biasanya yang ini nih, yang si Nofrizal tuh, Nofrizal udah bikin apa Nofrizal? Udah punya ancang-ancang mau bikin penelitiannya apa nih untuk tugas ini? Belum, Bu. Ayo dicepat diskusikan ya, waktunya semakin mepet. Nanti kalau semakin mepet kalian ngerjain, tadi seada-adanya, terus kalian tidak maksimal nanti gitu ya, sayang gitu. Mumpung bisa kalian maksimalkan waktunya masih panjang sampai Desember kan, masih berapa bulan lagi? Ini kan bulan Oktober kan, masih 2 Oktober November kan, sampai Desember kan kita masih punya berapa tuh 7 pertemuan lagi ya, hampir 2 bulan gitu kan, kita masih 7 pertemuan lagi kan dengan UASnya, jadi kerjakan. Kalau tidak jelas ditanyakan, Bu, saya sudah membuat seperti ini, kira-kira gimana? Jadi jangan nggak ngerjain sama sekali, bingung tapi juga nggak nanya, bingung tapi juga nggak mulai gitu, yang mau ditanyain apa? Kelas. Ya, jangan diangen-angen, dicoret-coret, gitu ya. Gini ya, ini jadi kalian harus tahu dulu, terus kemudian nanti kita mau pakai statistical metodenya apa, mau pakai deskriptif kah, atau mau pakai korelasi kah, atau pakai regresi kah, terus kemudian choose available karena kita sudah sepakati pakai SPSS, ya pakai SPS. Kecuali yang lain juga, Bu, saya punya kok Smart PLS, nah, kalian boleh. Ya, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya ke analisis rasio, saya mau menjelaskan mengenai analisis rasio. Yuk, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ini ada program bangkit udah dibuka lagi nih. Kemarin yang jadi juara itu kan program bangkit itu udah dibuka lagi tuh program bangkit. Kalau yang mau ikut. Belum bisa daftar, Bu. Semester berapa sih minimal? Semester atas, Bu. Oh, semester 5 ya? Semester 5, semester 7 ya? Iya, Bu, kemarin. Berarti 2 semester lagi kalian sudah bisa ikut ya. Makanya tuh dipersiapkan tuh
Ibu, tapi kalau di UIN bisa konversi SKS-nya nggak sih, Bu? Bisa, bisa. Kan ditunjuk dosen pembimbingnya nanti. Misalkan mahasiswa yang bangkit itu PA-nya saya gitu. Saya akan menyetujui, terus saya juga bisa melihat kalian itu benar-benar gak sih dibangkit, karena ada kemarin yang ikut bangkit tapi dia nggak pernah hadir, nggak ngerjain tugas-tugasnya, yang nggak lulus, nggak bisa lagi, nggak bisa dikonversi gitu. Kemarin ada tuh terima kasih, Bu. yang ikut tapi dia hadirnya cuma berapa persen ya, dan dia tidak mengerjakan full, ya udah nggak lulus. Sayang sih sebenarnya. Kalau kemarin kan yang ingat tadi yang kemarin saya sharekan ya, yang bertiga itu dengan serius, dengan ngerjain tugas-tugasnya, ya akhirnya dapat kan. Itu kan satu portofolio sendiri gitu buat dia kan gitu kan. Ketika nanti dia bekerja atau apa, dia sudah punya portofolio yang bagus gitu. Terus sekarang sih sebenarnya kan portofolio tuh yang dibanyakin gitu. IPK-nya berapapun gitu, kalau nggak punya portofolio juga kan akan dilihat gitu kan. Ini anak hanya belajar doang nih, nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak ada portofolio gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar, tapi juga mengasah hal-hal yang lain gitu. Dengan portofolio seperti itu. Kalau di sini, kalau di kita kan nggak ada asisten ya. Kalau di kampus-kampus lain kan ada asisten praktikum, asisten lab, asisten dosen, itu juga jadi portofolio tuh. Kalau nggak ada. Tuh, misalnya saya kuliah statistik nih, saya punya mahasiswa angkatan berapa yang sudah pintar, saya bisa jadiin asisten kan. Kalau di kampus lain ada, kalau di UIN itu nggak ada tuh asisten tuh. Kenapa saya nggak tahu tuh. Asisten kok nggak ada. Jadi mahasiswa yang memang di asisten itu bukan dari luar, justru mahasiswa yang akan ini gitu ya, terlibat dalam perkuliahan kelas. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tadi saya mau analisis rasio ya. Saya share. Ada di salah satu modul ya, saya ambil materi untuk analisis rasionya. Ini adalah salah satu analisis yang kita lakukan terhadap data. Nih, kelihatan belum? Kurang gede nggak? Terlihat, Bu. Udah kelihatan belum? Kurang gede? Kurang di zoom? Udah cukup? Sudah cukup, Bu. Nah, di sini kita lihat, jadi di dalam SPSS itu ada salah satu yang ini masih pakai 11 ya, Mas, yang lama banget gitu ya. Ada salah satu disebut dengan rasio gitu ya, ada namanya disebut dengan rasio statistik. Itu merupakan hasil pembagian dua variabel, di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif seperti tinggi badan, berat badan, usia, dan sebagainya. Jadi di dalam SPSS itu adalah salah satu fiturnya yang disebut dengan rasio statistik nih ya. Nah, dia dipakai untuk melihat perbandingan atau pembagian dari dua buah variabel gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya kegunaan dari fitur ini yang ada di dalam di dalam SPSS ya, itu disebut dengan tadi ya, analisis rasio. Di sini katakan penggunaan fungsi rasio statistik ini akan lebih berarti jika disertai dengan satu atau lebih grup variabel yang berupa data kualitatif seperti gender,
terus kemudian tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau kelompok tempat tinggal. Jadi dalam penggunaan fungsi rasio statistik di dalam SPSS ini ya, ini analisis rasio ini harus akan lebih bagus gitu ya jika ada grouping variabel, ada satu atau lebih grouping variabel. Jadi ada variabel yang berupa grup gitu atau kelompok. Ya, ini contohnya tadi seperti gender, jadi nanti ada kelompok berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan tingkat pendidikan atau berdasarkan jenis pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Nah, karena rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grup. Seperti apakah berat badan orang yang tinggal di kota itu relatif lebih besar dibanding dengan mereka yang tinggal di desa. Atau apakah gaji yang bekerja di sektor industri itu lebih tinggi dibanding dengan gaji yang bekerja di sektor pertanian. Berarti nanti ada grupnya gitu, dan kita membandingkan antara dua grup tersebut. Jadi ada pembandingan, makanya di sini dikatakan pembagian dua variabel karena kita membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Banyak lagi yang bisa kita bisa kita analisis dengan menggunakan rasio statistik ini, data kita ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini di sini tadi harus ada grouping variabel ya, ada grouping variabel. Ya, kita lihat data di sini. Di sini ada data namanya nama, kemudian ada gender, kemudian ada gaji, ada usia, jumlah anak dan jam kerja. Ya, ini disurvei terhadap 5 responden yang disurvei. Yang ditanya apa? Nama, gender, gaji, usia, anak, dan jam kerja. Datanya seperti ini. Nah, dengan rasio statistik, apa sih yang mau kita ketahui dari data ini? Yang akan kita tangkap dari data ini, kan sebenarnya data itu akan menjadi bermanfaat kalau sudah diolah, kan menjadi apa kemarin? Informasi gitu. Kalau nggak ada informasi yang dihasilkan dari data tersebut ya apa sih datanya gini, terus apa maksudnya ini gitu ya. Kalau tidak kita olah, kita nggak tahu sebenarnya informasi apa yang bisa kita gali dari data tersebut. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan rasio statistik, maka data ini akan bisa kita gali informasinya gitu ya. Bisa kita gali informasinya. Di sini ada catatan, responden pertama bernama Susi yang gajinya per bulan 500.000, berusia 25, sudah mempunyai 2 orang anak, serta setiap bulan bekerja selama 30 jam dan seterusnya. Ini maksud datanya seperti itu ya. Ini datanya pertama nih, si Susi ini bergender perempuan, gajinya setiap bulan adalah 500.000, terus kemudian usianya 25, umurnya 2, terus ini adalah jam kerja. Jam kerjanya dalam waktu berapa tuh? Jam kerjanya setiap bulan bekerja selama 30 jam. Jadi ini jam kerja dalam sebulan, dalam satu bulan. Ini juga gaji dalam satu bulan. Ini jadi data ini, makna dari data ini itu seperti itu bacanya. Susi adalah seorang perempuan yang membeli gaji setiap bulan 500.000, usianya 25, anaknya 2, dan dia bekerja setiap bulan selama 30 jam. Nah, dilihat pada 6 variabel di atas, ada 4 variabel yang berupa data rasio, yaitu yang berupa angka-angka, serta ada data yang berupa grouping variabel, ya, yakni data gender responden. Maka data yang diinput ke dalam SPSS harus dilakukan kodifikasi tadi yang sudah saya jelaskan. Ini nggak bisa nih, ini data wanita, pria ini nggak bisa diolah karena bukan angka. Maka ini harus kodifikasi data gender ini. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya kan, ini nggak bisa diolah. Maka ketika kita masukkan SPSS ini harus dirubah dulu, harus dikodifikasi. Nah, ini kodifikasinya adalah 1 untuk pria dan kode 2 untuk wanita. Ya, usahakan untuk selalu melakukan kodifikasi pada data kualitatif. Jangan memasukkan data berupa kata pria dan wanita karena SPS akan menganggapnya sebagai data string. Nah, itu tidak bisa nanti diolah. Sampai sini ada pertanyaan?
Jadi nanti data ini ketika diinput ke SPSS ini bukan dalam bentuk seperti ini tadi, dalam bentuk apa? 2 dan 1. Seperti tadi yang saya contohkan. Nah, contohnya di sini kasusnya adalah kita membandingkan membandingkan rasio gaji per anak untuk setiap kelompok gender. Jadi melihat rasio gaji per anak untuk setiap kelompok gender. Makanya tadi di sini kalau syaratnya di syaratnya di rasio statistik itu ada yang disebut tadi apa? Grouping variabel. Nah, grupnya itu berdasarkan apa? Gender. Grup apa? Laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ada grouping variabel. Maka ini di sini membandingkan rasio gaji per anak untuk setiap kelompok gender. Jadi rasio gaji per anaknya itu mana nih gitu yang lebih besar, apakah yang laki-laki, kelompok laki-laki atau kelompok perempuan. Tadi yang grouping variabel. Maka caranya adalah di di SPSS-nya ya, kita lakukan analisis rasionya kayak gimana sih, ya kita masuk ke buka filenya tadi ya, datanya, kemudian masuk ke analyze, kemudian kemudian deskriptif statistik, kemudian kita rasio, dan kemudian memilih kotak-kotak yang ada di sini. Nanti kalian coba. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diisi. Ada numerator, ada denominator, ada grup variabelnya apa. Apa tuh numerator dan denominator? Ini double sehingga diperlukan variabel pembilang dan artinya both ya kan. Numerator adalah variabel pembilang yang harus berupa data bertipe rasio atau kuantitatif sesuai kasus yang di atas tadi ya, membuat rasio gaji per anak, maka variabel pembilangnya adalah gaji yang diterima, maka dia akan dimasukkan ke bagian mana? Ke bagian numerator. Karena ya pembilang itu di sini variabel gaji masuk ke dalam variabel pembilang, maka dia dimasukkan ke numerator. Nih nanti di sini diklik nih, ini dimasukkan ke numerator gaji, klik gaji ini dimasukkan ke dalam, ini disorot terus kemudian diklik dimasukkan ke numerator. Kemudian denominatornya siapa, grupnya apa, nah, seperti itu. Itu caranya kita menginputkan, tapi datanya harus sudah ada dulu. Data ini sudah harus ada dulu di dalam SPSS. Nah, ini data ini disimpan di dalam file rasio ini. Di dalam file rasio, tapi ini harus dirubah dulu menjadi kodifikasi. Jangan dimasukkan dalam bentuk teks seperti ini, tapi dalam bentuk 1, 2 tadi, karena sudah dikodekan. Kalau 1 itu pria, kemudian yang 2 adalah wanita. Nah, kemudian barulah nanti kita bisa menghitung ya, bisa melakukan proses rasio statistiknya. Nah, seperti itu. Habis itulah baru kita bisa melakukan rasio statistik. Kita bisa mencari central tendency dengan median, mean, weighted mean, dan sebagainya. Ya, kita juga bisa menggunakan dispersion dan yang lainnya. Oke, ini caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini akan jadi tugas loh. Tugas individu dengan menggunakan SPSS. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, nanti setelah itu kita bisa melakukan mengisi ya, kita mengisi di central tendency, kita akan menghitung rasio berdasarkan rata-rata atau mean dan median rata-rata, atau berdasarkan rata-rata atau median data. Maka untuk keseragaman aktif maka kita menggunakan mean dan weighted mean. Jadi kita pilih saja untuk menghitung rasionya berdasarkan rata-rata dan weighted mean.
2 jadi ya. Kemudian di bagian dispersion, maka kita akan mengukur variasi datanya. Jadi dispersion itu untuk melihat seberapa bervariasikah data-data yang tadi kita masukkan ya. Itu bisa menggunakan yang disebut dengan PRD ini atau dengan menggunakan standar deviasi. Kemarin kan kita sudah bicara mengenai simpangan ya kan, deviasi kan seberapa jauh perbedaan antara data yang yang masing-masing data dengan rata-ratanya gitu ya, disebut dengan standar deviasi atau standar simpangan baku. Kemarin siapa tuh yang maju? Nah, nanti dispersionnya untuk mengukur variasi data di sekitar rasionya digunakan option PRD dan standar deviasi. Maka kita sudah bisa melakukan analisis atau bisa melakukan rasio statistik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari rasio statistiknya itu seperti ini. Ini adalah output yang dihasilkan oleh SPSS setelah kita melakukan mengklik continue, sehingga kita sudah bisa melakukan analisis, kemudian keluarlah outputnya seperti ini. Ya, ini ada gender prianya, jumlahnya 1, gender wanitanya 3, persennya adalah 3,3%, ini ada 6,6%, overallnya ada 3, exclude-nya ada 2. Ini ada yang di-exclude. Tadi kan total datanya berapa tadi? Total data kita ada berapa nih? Ada berapa? Halo? 5, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada yang di-exclude tadi. Datanya ternyata laki-lakinya yang diambil berapa tadi? 1, perempuannya diambil berapa? 2. Ada yang di-exclude 2. Exclude itu artinya datanya dikeluarin, nggak dipakai, nggak dimasukkan ke dalam analisis. Kenapa tuh? Kalau dilihat dari sini. Kalau kita kan tadi dari hasil dari si siapa? Hasil dari si SPSS seperti ini nih hasilnya. Nih, setelah kita lakukan rasio statistik dengan menggunakan enumeratornya adalah gaji, terus kemudian denumeratornya adalah apa? Anak. Kan tadi rata-rata kan ya min kan? Rata-rata gaji per anak kan pakai max. Terus kemudian yang dipakai adalah min kan? Rata-rata kan? Untuk melihat itunya rasionya. Rasio rata-rata. Tapi di sini dikatakan bahwa prianya yang diambil cuma 1, wanita data yang dipakai itu hanya 2, totalnya data yang digunakan 3, exclude-nya yang nggak dipakai 2, total datanya adalah 5, benar. Tapi kenapa di-exclude 2? Data ini kenapa? Bisa nggak yang bisa menjelaskan alasannya? Karena data anaknya 0, ada yang data anaknya 0. Ya, betul, dia di-exclude karena data anaknya 0. Jadi nggak punya anak, ya nggak bisa dong, gitu kan. Maka dia di-exclude, yang 2 ini nggak dipakai, data 2 ini. Di-exclude nih datanya ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Maka ada data 3 yang diproses dengan komposisi bla 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 bla. 3 responden yang diproses, sedangkan 2 tidak. Hal ini disebabkan karena Susan dan tidak mempunyai anak. Gitu ya. Sedangkan kan kita menghitung rasio pembanding antara gaji per anak, gitu kan ya. Maka dia tidak pakai. Oke. Maka bagian rasio for gaji per bulan per anak, maka akan seperti ini. Ini tadi adalah hasil yang ini ya, processing summary-nya yang diolah datanya berapa saja. Oh ya, diolah data prima ini gitu ya. Tapi hasil rasio statistiknya adalah ini. Rasio mean kan tadi kita pakai 2 ya. Untuk rasio statistiknya berdasarkan mean dan weighted mean gitu ya. Dan menggunakan standar deviasi dan price related differential. Jadi pakai PRD tadi singkatnya adalah price related differential. Ini untuk melihat apa, seberapa bervariasikah data kita. Ini ada min-nya berapa, untuk laki-laki rata-ratanya adalah 525,
Ya, weighted mean-nya adalah 525 juga. Untuk yang wanita, mean-nya adalah 191 sekian, weighted mean-nya adalah 180, overall-nya adalah seperti ini. Dengan standar deviasi seperti ini. Maka kita bisa lihat rasio gender pria ini adalah kok bisa sih didapatkan angka seperti ini? Gimana sih caranya gitu ya? Caranya seperti apa sih kok cara menghitung mencari tadi ya rasio mean dan rasio weighted mean tadi ya yang dihitung oleh SPSS ternyata menghitungnya seperti ini nih. Jadi ini adalah menghitung secara manual. Kalau tadi ini kan sudah dikeluarkan langsung oleh si SPSS ya. Tapi secara manual rumus untuk menghitung rasio mean itu adalah seperti ini. Pembilang, sigma pembilang dibagi dengan penyebut dibagi dengan jumlah kasusnya. Ya, karena pembilang adalah variabel gaji dan penyebut adalah variabel anak, maka rasio mean-nya adalah seperti ini, 525 per 1. Ya, kemudian sama dengan 525. Karena prianya hanya 1 kan, dan gajinya di atas berapa tadi? 525 ya. Ini gajinya berapa tadi? Laki-laki yang diambil 1 tadi, 525. Kasusnya cuma 1. Ya kan? Karena yang ini nggak diambil kan? Berarti hanya ini saja. Maka di sini untuk mencari rasio mean-nya ya hanya datanya, sigmanya hanya 1 data gitu. Kok cuma 1, Bu? Kan di sini dibilangnya sigma ya, karena datanya cuma 1. Kalau datanya lebih dari 1 ya ditambah lagi dengan yang lain, terus kemudian dibagi dengan jumlah kasus. Kenapa ini 1? Ya karena anaknya dia 1. Kalau anaknya 2 dia dibagi dengan 2. 525 bagi 2 bagi 1 karena kasusnya 1 misalnya seperti itu. Sedangkan weighted mean-nya adalah sigma pembilang dibagi dengan sigma penyebut. Sama. Standar deviasinya bagaimana? Gitu. Maka standar deviasinya dihitungnya adalah rasio dibagi dengan rasio mean kuadrat dibagi dengan jumlah kasus dikurangi 1. Ini untuk mencari standar deviasi. Berikutnya adalah yang wanita. Kalau wanita ada berapa kasus? Ada 2. Yang pertama gajinya 500, anaknya 2. Kemudian yang kedua adalah 400, gajinya anaknya 3. Ditambah terus kemudian dibagi dengan ada 2 kasus. Maka rata-ratanya adalah 191, sekian. Weighted mean-nya adalah seperti ini. Kemudian standar deviasinya adalah seperti ini. Nah, dari data itu, maka kita bisa melihat ya, kalau ini untuk overall ya, bisa disimpulkan gitu. Ada yang nggak bisa simpulkan nih? Oh, ternyata rata-rata gaji untuk rata-rata gaji per anak ya, itu tadi laki-laki lebih banyak kalau dari data ini, sedangkan perempuan lebih kecil. Sampai ke bawah nanti kita bisa lihat untuk yang kasus kedua membandingkan gaji per jam kerja tiap gender. Nah, ini numeratornya ganti. Jadi nanti bisa dari data yang sama kita bisa membuat beberapa rasio statistik berdasarkan apa yang ingin kita bandingkan berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini akan saya share dan nanti kalian kerjakan di SPSS. Untuk tugas mandiri Bu, kalau saya pakai data yang lain boleh nggak dari data contoh ini boleh. Kalau di contoh ini kan tadi sudah ada datanya, kalian hanya mempraktekkan di SPSS. Tapi boleh nggak Bu saya pakai data yang lain? Saya mau tahu rasio statistik tapi untuk data yang lain boleh juga. Ya, tinggal kalian harus tahu data yang bisa dibandingkan apa nih gitu kan. Harus data yang apa tadi? Data bentuk rasio kan ya. Harus data dalam bentuk numerik. Kalau tidak ya nggak bisa. Nanti gender kelompoknya, tadi kan kelompoknya berdasarkan apa tadi? Grouping variabelnya berdasarkan gender. Boleh nggak Bu, saya nanti grouping variabelnya berdasarkan kelas A, kelas B, kelas C. Boleh nggak Bu groupingnya nanti berdasarkan angkatan 2000 sekian, 2000 sekian. Boleh nggak sih groupingnya berdasarkan fakultas bebas?
Kalau mau menggunakan data sendiri. Sebaiknya sih pakai data sendiri. Ya kalian punya pengalaman mengumpulkan data, terus kemudian membuat rasio statistik berdasarkan data yang ada. Apa sih yang mau dibandingkan? Contohnya tadi yang tempat tinggal dengan prestasi ya. Nah, misalkan ada si A, terus kemudian gender, kan berarti dua grup variabel, yaitu apa? Nama, kemudian sama apa? Tempat tinggal, rumah atau kos. Kalau rumah dikasih kode 1, kos dikasih kode 2, laki dikasih kode 1, perempuan dikasih kode 2. Terus kemudian di situ ada IPK. Tapi kan hanya IPK saja 1 kan? Apalagi yang dibandingkan? Coba kalian cari data yang lain gitu, yang nanti bisa dibandingkan. Dibikin rasio rata-ratanya atau dengan weighted mean-nya gitu. Nanti kalian bisa lihat tuh dari data tadi bisa kita lihat, oh ternyata rata-rata gaji anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji per anak untuk yang perempuan gitu. Nanti bisa bikin kesimpulan dengan cara membandingkan itu dengan membuat rasio mean atau rasio weighted mean. Oke, silakan ada pertanyaan. Dikumpulkannya setelah UTS. Jadi Mas Jody masih ada waktu 2 minggu kan, seminggu depan mempersiapkan untuk UTS, kemudian seminggu berikutnya adalah mengumpulkan untuk tugas yang mandiri pertama. Kan saya belum ngasih tugas sama sekali kan? Ya nggak? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi yang data analisis rasio itu kan ada dua data yang kosong ya, Bu. Yang data anak itu kosong. Terus di-exclude. Nah, di PPT sebelumnya itu ada secara dengan list-wise deletion sama yang deletion ya. LOVP. Iya. Berarti itu apa hubungannya? Itu kan memang dia nggak punya, bukan kosong dalam arti tidak diisi. Kalau yang lightwise deletion yang di editing data yang di PPT sebelumnya itu memang dia nggak ngisi. Jadi kita nggak tahu dia punya anak apa enggak. Gitu. Tapi kalau yang ini memang benar-benar nol, datanya dia nggak punya anak. Jadi dia tidak dipakai datanya. Jadi tetap diinput kan? Tetap diinput dengan jumlah nol, jumlah anaknya gitu. Bukan dengan datanya kosong, nggak ada isinya. Kalau kosong gimana? Oh ya datanya dihapus, buang aja gitu. Kalau ini beda, datanya ada tapi dia memang nggak punya anak. Kalau data yang di lightwise deletion tadi, datanya nggak ada, kosong. Nggak ada nilainya maksudnya gitu. Itu bedanya ya. Misal? Misal kita nggak pakai yang list-wise deletion itu, terus kita exclude itu bisa nggak, Bu? Kalau datanya kosong. Boleh kita exclude sendiri ya. Jadi bisa diolah lagi dengan cara list-wise deletion, bisa juga kita exclude ya, Bu? Iya, itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita ngumpulin data gitu, kira-kira kita mau bikin analisis apa gitu kan ya. Contohnya analisis rasio membandingkan ini dengan ini. Ya ini pasti nggak akan diolah dengan itu, ya udah kita nggak usah pakai gitu. Misalnya kayak gitu kan, berarti itu lightwise deletion karena merasa itu data nggak akan diolah gitu kan oleh sama SPSS untuk rasio statistik kita gitu. Karena kita membandingkan antara gaji dengan jumlah anak, jumlahnya 0 kan, pembagi 0 nggak bisa kan, pasti nggak akan diolah itu gitu. Itu sudah kita lakukan lightwise deletion sebelumnya bisa. Tanpa di-exclude gitu kan, akhirnya dimasukinnya udah rapi, datanya nggak ada exclude gitu kan yang maksud Widya. Iya, Bu, benar. Nah, bisa, boleh. Jadi lightwise deletion seperti yang itu bisa. Jadi kita sudah saring datanya gitu kan. Bagus pertanyaannya, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau sudah cukup jelas tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa tadi saya menjelaskan dulu materi itu, ya tadi ada hubungannya ya kan ya. Ternyata
mengenai coding dan sebagainya. Karena kita masukin data jenjang pendidikan ya kita nggak masuk, atau kita masukin data tempat tinggal ya kos sama tinggal di rumah juga nggak bisa gitu kan. Harus dikode kasih kode, oh tinggal di kos dikasih kode 1, tinggal di rumah dikasih kode 2 gitu. SPSS-nya mau tuh gitu ngolah gitu. Jadi bisa melihat prestasi berdasarkan tempat tinggal. Oh ternyata rata-rata yang tinggal di kos prestasinya dibanding dengan uang jajannya gitu, atau dibandingkan dengan apa gitu. Satu macam-macam untuk rasio statistik ya. Nah kan ada pertanyaan lagi kah? Ada cukup jelas untuk tugas 2 minggu. Untuk materi ujiannya dari depan sampai rasio statistik ya. Dari awal. Ya nanti untuk UASnya kan kalian sudah nggak ada ujian tulis, jadi nanti materi-materi yang saya sampaikan setelah UAS itu adalah bahan-bahan yang kalian pelajari untuk bikin tugas akhirnya nanti. Ya. Ibu izin bertanya. Silakan. Untuk UTS-nya kita online atau offline ya? Offline aja. Offline aja ya materinya semuanya ya. Ya, baik Bu. Ya. Ibu untuk materi yang izin bertanya, untuk materi yang pertemuan sebelumnya bisa diupload ulang tidak Bu? Nanti saya share semua di grup ya, PPT dan yang kemarin sudah saya kasih modul untuk ininya belum, modul untuk SPSS-nya belum. Mulai buka SPSS, terus masukin data, intensif save, gitu-gitu udah saya kasih belum? Belum ya? Sepertinya belum ya. Sepertinya belum ya, udah nanti saya kasih. Jadi kalian nanti di 2 minggu ke depan kalian sudah bisa pakai SPSS sampai mulai dari upload datanya, terus kemudian bisa melakukan analisis rasio ya, atau rasio statistik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Hari ini ada berapa nih? Ada 4 orang yang nggak masuk, siapa nih? Siapa Widya yang nggak masuk, Widya? Ada 2 kayaknya. Boleh di screenshot nanti di post di grup ya. Oh iya Bu, nanti saya screen. Ambil fotonya terus di post di grup screenshotnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Dipelajari lagi materi-materi yang di depan, mulai dari teori-teori ya, yang di awal, terus kemudian juga kemarin yang ada hitung-hitungannya ya, mulai dari nyaringin, kemudian kuartil, persentil, desil, kemudian range ya, terus kemudian simpangan dan sebagainya. Yang terakhir adalah rasio statistik. Nanti rasio statistiknya ujiannya nggak pakai SPSS, tapi ujiannya hitung manual ya. Ada kan rumusnya di situ tadi ya. Kecuali yang nanti tugas untuk SPSS-nya juga ada lagi, kan ya. Itu kalian bebas dengan menggunakan data yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup kah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dipelajari lagi, jangan sampai ngulang gitu ya. Saya ngulang tuh, buang-buang waktu gitu ya. Jadi belajar benar-benar supaya nanti pas UAS-nya kalian, UTS-nya kalian bisa mengerjakan dengan baik gitu. Sayang kalau sampai nggak lulus gitu ngulang ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk UTS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.